ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian meneruskan yang kemarin. Alhamdulillah sudah masuk ke rukun sholat. Pertemuan kemarin kita sudah bahas rukun sholat. Yang pertama niat sudah kita bahas semua. Yang kedua ini yang pembahasannya panjang sekali kemarin, yaitu tentang takbiratul ihram beserta 20 syaratnya, 21 syarat takbiratul ihram supaya sah. Banyak sekali kemarin dibahas. Di antaranya orang kalau mau takbiratul ihram harus tenang dulu badannya, tenangkan dulu, jangan masuk masjid masih goyang-goyang langsung Allahu Akbar begitu. Itu enggak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya enggak sah, sholatnya juga otomatis enggak sah, karena takbiratul ihram itu pembuka sholat. Terus lafadznya juga harus betul, harus Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, wa pakainya harusnya Allahu Akbar, harus jelas A-nya, jangan A diganti waw. Kalau A diganti waw maka batal takbiratul ihramnya, batal juga sholatnya. Jangan juga yang pendek dipanjangkan, contohnya Allahu Akbar, hu-nya panjang, harusnya pendek. Kalau panjang, biasanya kan ada imam yang seperti itu nggak mengerti Allahu Akbar, atau banyak yang dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, kalau begitu batal takbiratul ihramnya. Harusnya itu Allahu Akbar, karena ba bertemu ro yang disukunkan, maka harus langsung menyambung. Kalau panjang berarti batal takbiratul. Makanya takbiratul ihram itu kelihatannya remeh kok, tapi peraturannya 21 peraturan kemarin kita bahas. Makanya di dalam kitab yang lain, kitab Bujai Romi, diterangkan orang kalau belum bisa takbiratul ihram dengan benar, jangan jadi imam, suruh mengaji dulu. Jadi susah sebenarnya cari imam itu yang betul, yang mengerti. Jadi suruh ngaji dulu supaya betul takbiratul ihramnya. Yang panjang boleh diperpanjang, yang pendek harus dipendekkan. Itu tentang kemarin takbiratul ihram, ada videonya. Terus yang sekarang insya Allah kita bahas rukun sholat yang ketiga. Artinya rukun itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan ya sholatnya batal. Yang ketiga rukun sholat itu al-qiyam, berdiri, Pak. Rukun sholat yang ketiga itu berdiri, harus berdiri. Tetapi berdiri itu mempunyai dua syarat. Walahu syaratoni ayyakuna min qadirin. Rukun sholat berdiri itu wajib, tapi bagi memang yang kuasa untuk berdiri, yang mampu untuk berdiri. Bagi yang tidak mampu ya diberikan keringanan, dispensasi, toleransi. Wa angtakuna sholatu fardon, dan sholatnya itu fardu. Jadi maksudnya kalau sholatnya fardu, Pak, itu harus wajib berdiri. Kalau tidak berdiri maka tidak sah sholatnya. Kalau misalkan lemas, tidak punya tenaga, lembek kita punya badan karena baru sembuh, kalau ada orang, boleh orang itu bantu kita untuk pergerakan kita untuk berdiri, pegangin toh. Kalau mau ruku dipegangin, bahkan sampai membayar, memberikan upah, itu boleh seperti itu. Kalau sekiranya masih bisa berdiri. Tapi kalau memang benar-benar masyaqqah, kalau memang benar-benar susah untuk berdiri, misalkan di opname di rumah sakit, maka dia sholat haitsu amkana, sebisanya dia. Tapi kalau sholat wajib itu memang pertama diprioritaskan wajib berdiri. Amal ajiz anil qiyami fil fardi ka amkana muqidan aw tanaluhu bi masyaqqah sadida bi haitsu tadhhabul khusyu' al kamaluhu fa yusalli kaifa amkana. Tetapi bagi yang tidak mampu untuk berdiri, seperti orang yang lumpuh, memang orangnya lumpuh, tidak sama sekali tidak bisa berdiri, atau dia sakit keras tidak bisa berdiri, maka dia sholat sebisanya. Artinya sebisanya itu kalau masih bisa duduk
maka pilihlah duduk, jangan berbaring kan. Kalau masih bisa duduk, kalau memang berdiri tidak bisa, duduk pun tidak bisa, sakit pinggangnya, maka boleh berbaring. Jadi karena sakit, karena diopname, kita perkirakan ini saya pasti nggak bisa saya berdiri. Tapi coba kalau duduk, nah dicoba duduk bisa, maka harus duduk. Jangan saya sakit ini, kasihan, saya sholatnya sambil ini saja berbaring. Padahal dia bisa duduk, maka tidak boleh itu. Harus dipilih yang paling memungkinkan. Kan ini kalau sholat fardu, Pak, kalau sholat fardu. Tetapi wa amma sholatun nafli fayusolliha qa'idan walau kana qadirun ala qiyam lakin lahu nisfu ajrul qa'im. Tetapi Pak, kalau tentang sholat sunnah, tadi kan sholat fardu, kalau sholat fardu itu usahakan berdiri. Kecuali memang benar-benar masako, dia mempunyai uzur yang halangan yang tidak bisa terelakkan karena sakit keras, karena lumpuh, ya tidak apa-apa, sholat semampunya. Mampunya duduk, ya sholat sambil duduk. Duduk juga tidak bisa, ya sambil terlentang sambil tiduran di kamar di ranjang. Tapi kalau sholat sunnah Pak, ini dia boleh sholat sambil duduk walau karena qadirun, meskipun dia bisa berdiri. Jadi sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk meskipun dia bisa berdiri, meskipun sehat-sehat saja. Tetapi lakillahu nisfu ajrul qaim, di dalam kitab ini diterangkan. Tetapi orang yang sholatnya sambil duduk, sholat sunnah sambil duduk, karena dia mengerti saya mengaji katanya boleh kalau sholat sunnah sambil duduk. Nah, dia sholat sunnah sambil duduk. Nah, kalau orang mampu berdiri tapi sholat sunnahnya sambil duduk, maka cuma dapatnya itu nisfu ajril qaim, cuma setengah pahalanya Pak. 50% dia dapat pahalanya dibandingkan sholat sunnahnya sambil berdiri. Contohnya kalau taraweh, capek betul kita, bukan sakit tapi capek, capek sekali, saya mau sambil duduk saja sholatnya. Sambil duduk itu ya seperti tahiyat awal, terus kalau takbir ya Allah. Nanti kalau ruku dicondongan sedikit, sami Allahu liman hamidah, tegak lagi, ini sambil duduk. Nanti kalau sujud dia dicondongkan lebih rendah daripada waktu ruku. Kalau ruku setengah begini, kalau sujud nanti lebih rendah lagi. Tapi tidak wajib juga ditempelkan di lantai. Yang penting kasih lebih rendah daripada waktu ruku. Jadi intinya kalau sholat sunnah Pak, boleh sambil duduk. Meskipun dia mampu berdiri, tapi pahalanya dikasih cuma 50%. Walahu nisfu ajrul qaim. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib, kalau memang mampu berdiri maka wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh Pak. Capek atau sedikit lemas, sedikit lagi nggak enak badan, sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah qobliyah isya, dia sambil duduk. Jadi tidak apa-apa itu kalau ada orang sholat sunnah sambil duduk, tidak apa-apa, jangan dimarahi karena dia sudah mengerti, sudah mengaji. Nah, jadi boleh sholat sunnah sambil duduk, tapi pahalanya cuma 50%, setengahnya. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, tidak boleh kalau dia memang bisa berdiri. Kemudian pembahasan selanjutnya, walau khofa raqibus safinati gharqan au dawra naroksin sholla min qu'udin wala i'adat alif. Kemudian kalau ada kasus orang naik perahu kecil itu namanya apa Pak? Ketinding ya? Ketinding. Ya, misalkan ada, karena saya punya pengalaman begitu Pak. Dulu waktu masih di Mangolo, saya diajak mancing di dekat Pulau Lambasina di situ. Saya nak ketinding. Maksudnya kapal-kapal yang di Laulo saya berangkat. Di Laulo itu saya sewa kapalnya teman di situ. Saya belikan solar, ya ketinding dibilang. Yang itu yang goyang-goyang. Waktu sholat zuhur saya lihat jam 2 ini. Bagaimana ini sholat? Baru yang punya perahu ketinding kan maklum orang laut ya, jadi nggak memikirkan sholat mungkin. Jadi saya bilang ini kalau ke pulau itu berapa menit? Ada hampir 1 jam, ada 40 menitan katanya, jauh ini Mas. Saya bilang cukup sholat. Makanya saya wudhu pakai air laut, saya sholat duduk di ketinding. Karena kalau ini kan seperti pembahasannya, kalau ada orang naik perahu, misalnya perahu kecil, terus dia takut dia akan tenggelam jatuh karena goyang-goyang, atau dia takut kalau sholatnya sambil berdiri, dawronu roksin,
bisa pusing-pusing kepala, bahkan muntah, mabuk laut, maka sholatnya sambil duduk saja, sambil duduk, meskipun sholat fardu, maka waktu itu saya sholat zuhur sambil duduk, ambil air wudhu di laut, kemudian saya takbir, saya lihat mana ini pas kebetulan menghadap kiblat karena matahari sebelah sana, jadi saya sholat di depan, bagian depan, begitu cara. Gitu. Kalau ruku Allahu Akbar kasih rendah sedikit, sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud lebih rendah lagi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu caranya. Ini kalau salam tinggal salam saja. Jadi itu menandakan bahwa kita itu dimanapun tempatnya nggak boleh Pak meninggalkan sholat. Kalau tidak ketiduran, kalau masih kondisi sadar, misalkan di bus, kita naik bus, kalau di Jawa kan banyak bus itu, nggak mungkin kita naik bus kita berhentikan supir padahal puluhan 60 penumpang, berhenti dulu, saya mau sholat, nggak bisa itu karena banyak orang. Jadi sholatnya di sini saja, di tempat duduk saja, sambil duduk, nggak apa-apa, sambil duduk. Jangan menghormati waktu masuk sholat harus sholat meskipun nggak punya wudhu. Nah nanti pulang di apa namanya diulangi, maksudnya bukan dikodok tapi diulangi, itu namanya ada. Jadi intinya tadi, kalau ada orang naik kendaraan, contohnya perahu, dia takut tenggelam jatuh, dia takut pusing-pusing kepalanya, maka sholatnya nggak usah berdiri, sholat fardunya nggak usah berdiri, duduk saja nggak apa-apa. Walau kana bisa disubaulin bihaisu law qama sala bauluhu walau qa'ada lam yasil sholla min qu'udin wala i'adata alaih. Sekarang kasus yang berikutnya, jika ada orang beser Pak. Beser itu apa ya? Beser itu sering keluar cairannya di ini apa, orang Jawa bilang ayang-ayangan, atau dia tuh gampang keluar sisa-sisa kencingnya dari kelamin. Orang sini bilang apa? Iya, menetes. Jadi kalau dia kencing, buang air kecil, terus dia berangkat ke masjid, pasti ada sisanya yang keluar, klecer begitu. Kalau ini tuh kalau laki-laki. Ini bagaimana ini kalau saya banyak gerak, keluar sisa kencing saya? Maka kalau begitu sholatnya sambil duduk saja, sambil duduk. Kalau sambil duduk kan tenang. Kalau sambil berdiri nanti takut di pertengahan sholat dia keluar sisa kencingnya, batal itu kalau begitu, karena dia keluar najis sisa yang kencing. Maka duduk saja. Ini bagi orang yang punya penyakit seperti itu. Maka ada Pak, orang yang dikena penyakit seperti itu, dia tidak tuntas dia punya ini sisa air kencing gitu. Namanya salis. Kalau orang Jawa bilang ayang-ayangan atau beser. Jadi maksudnya dia tuh mudah keluar sisa kencingnya. Iya, seperti salah satu gejala prostat yang agak lancar. Jadi duduk saja, daripada nanti bangun banyak bergerak, menetes atau keluar, merasa yakin saya keluar ini, maksudnya ada sisa yang keluar. Nah, duduk saja, jangan berdiri karena menjaga meskipun sholat fardu. Jadi begitu Pak, sholat itu tidak mesti berdiri. Banyak hal yang membuat alasan sholat yang tadinya harus wajib berdiri menjadi ada keringanan, bisa boleh duduk, atau kalau parah lagi boleh sambil tiduran begitu. Walau qala tabibun siqaliman bi'ainihi ma'un in shallaita mustalqiyan amkanat mudawatuka falahu tarkul qiyam wala i'adata alaih. Maksudnya kasus berikutnya, kalau kita masuk rumah sakit baru dibilang dokter kita jangan bergerak-gerak karena ini infusta, bahaya kalau dibawa gerak-gerak. Maka kalau mau sholat nggak usah berdiri, sambil duduk saja. Duduk pun itu kalau kata dokter spesialis nggak boleh duduk, maka kita turuti perkataan dokter sambil baring-baring saja, artinya begitu. Kemudian berikutnya, walau amkanal marid al-qiyamah munfaridan bin masyaqah walam yumkin dzalika fi jama'atin nabil qu'udi fi ba'diha fal abdulu infirad. Maksudnya kalau ada orang dikena sakit, nggak enak badan, terus kira-kira kalau dia sholat sambil berdiri, terus dia pergi ke masjid, sholat sambil berdiri, baru imamnya itu gerakannya sedikit cepat begitu, lari metik cepat sekali dia gerakannya,
Maka daripada sholat di masjid dia tidak khusyuk karena lemas, kan harusnya pergerakannya karena dia sakit, pergerakannya harusnya kan lembek, pelan-pelan toh, pelan-pelan. Bisa berdiri, tapi harus pelan-pelan sekali gerakannya. Nah, karena dia lagi sakit, harus pelan-pelan. Kalau dia berangkat ke masjid, nggak bisa dia, sholatnya pasti nggak khusyuk, karena imamnya cepat. Karena masjidnya dia punya imam cepat gerakannya. Maka lebih baik dia sholat di rumah sambil berdiri daripada jamaah di masjid sholatnya tidak khusyuk. Jadi kalau dikira bisa berdiri tapi harus pelan-pelan karena masa penyembuhan, baru pulang dari rumah sakit, maka kalau begitu sholatnya malah lebih afdol di rumah, jangan pergi jamaah. Karena kalau di rumah kan kita bisa mengukur kekuatan sendiri, bisa pelan-pelan sekali, mau ruku pelan-pelan. Kalau di masjid kan kita standarnya imam. Jadi begitu maksudnya, kalau bisa berdiri tapi harus pelan-pelan sekali karena habis sakit, maka sholatnya lebih baik di rumah. Jangan berjamaah, karena kalau berjamaah kan dia mampu berdiri, harus berdiri. Tapi pasti tidak khusyuk karena dia mengejar gerakannya jamaah, gerakannya imam. Jadi lebih baik sholat di rumah, itu maksudnya. Itu tentang berdiri. Jadi intinya Pak, kalau sholat fardu usahakan wajib berdiri kecuali memang ada halangan. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun dia sehat walafiat, dia sholat sambil duduk, tapi sholat sunnah maka boleh. Tetapi pahalanya nisfu ajrul